Indonesia resmi jadi Ketua ASEAN 2023. Hal ini ditandai dengan penyerahan kekuatan dalam upacara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh, Minggu 13 November 2022. Sebelumnya, dalam pertemuan para pemimpin ASEAN di Kamboja pada Jumat 11 November 2022, Timur Leste juga baru diresmikan jadi anggota ASEAN. Lalu, bagaimana jejak perjalanan ASEAN? Perang Dunia II berakhir, banyak negara Asia Tenggara yang baru merdeka. Kata Asia Tenggara baru digunakan pertama kali saat Konferensi Quebec 1943 yang terdiri dari Malaya, Sumatera, Thailand, dan Burma. Pada Juli 1945 dalam Konferensi Potsdam, Asia Tenggara diperluas lagi dengan menambahkan Indonesia, Vietnam Selatan, dan Kamboja. Berbagai konflik di setiap negara menjadi motivasi terbentuknya ASEAN. Sepanjang tahun 1950 hingga 1960-an, negara-negara baru di kawasan Asia Tenggara masih sangat muda dalam pembangunan nasional dan bangsa. Asia Tenggara saat itu hanya berfokus untuk penguatan keamanan internal masing-masing negara. Sebelum ASEAN, negara-negara muda Asia Tenggara telah berusaha membentuk perjanjian dan kerjasama untuk menyatukan kawasan. SEAFET, ASA, dan MAPILINDO menjadi rintisan kerjasama antara negara Asia Tenggara. Namun, usaha demi usaha penyatuan gagal karena masing-masing negara menekankan kepentingan masing-masing. Setelah ketegangan di Asia Tenggara berakhir, Asia Tenggara mencoba menghidupkan lagi hubungan regional. Diadakanlah Deklarasi Bangkok pada 1967. Dalam konferensi Bangkok, 5 negara mengutus perwakilannya, di antaranya Tun Abdul Razak yang merupakan Wakil Menteri Malaysia, Ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand, Narsiko Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, dan S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Hasil dari konferensi ini merupakan cikal bakal pembentukan ASEAN. Awalnya, ASEAN terdiri dari 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui Deklarasi Bangkok. Anggota ASEAN bertambah dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Dalam perjalanan 55 tahun hingga saat ini, ASEAN dipimpin oleh ketua yang ditunjuk setiap tahunnya. Sebagai ketua, negara yang ditunjuk harus menjalankan tugasnya. Ketua wajib memimpin KTT ASEAN dan KTT terkait, serta memimpin Dewan Koordinasi, Komunitas, Badan Kementerian Sektoral, dan juga Komite Perwakilan Tetap sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Piagam ASEAN. Tidak hanya itu, Ketua ASEAN harus aktif mempromosikan dan meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan ASEAN, memastikan sentralis ASEAN, dan menanggapi secara efektif dan tepat waktu terhadap isu-isu mendesak atau situasi krisis yang mempengaruhi ASEAN. Ketua ASEAN juga berperan penting dalam memperkuat hubungan dengan mitra eksternal. Indonesia memulai sejarah sebagai pemangku ketua ASEAN yang pertama pada tahun 1976 dan kini untuk kelima kalinya Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN setelah menerima tongkat estafet dari Kamboja. Mengangkat tema ASEAN Matter Epicentrum of Growth, Presiden Joko Widodo menegaskan ASEAN
harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, serta menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN must become a peaceful region and anchor for global stability. Consistently uphold international law and not be a proxy to any powers. ASEAN must be a dignified region, uphold the values of humanity and democracy. ASEAN should not let current geopolitical dynamic turn into a new Cold War in our region. Perjalanan Timor Leste menjadi anggota ASEAN tidaklah mudah. Sejak kemerdekaannya tahun 2002, Timor Leste ingin menjadi anggota ASEAN, namun langkahnya selalu terhadang berbagai kepentingan. Dalam piagam ASEAN, salah satu syarat untuk masuk dalam keanggotaan ASEAN adalah mendapatkan pengakuan oleh negara lain. Syarat inilah yang menjadi batu hambatan Timor Leste. 6 negara anggota ASEAN, di antaranya Singapura, Myanmar, Malaysia, Laos, Brunei Darussalam, dan Vietnam, khawatir Timor Leste justru menguras sumber daya ASEAN yang terbatas akibat membantu kesenjangan pembangunan negara anggotanya. Singapura lebih khawatir Timor Leste akan menjadi penghambat kemajuan masyarakat ekonomi ASEAN karena PDB-nya yang jauh di bawah negara ASEAN. Timor Leste pun bangkit dengan bantuan Portugal, Australia, Jepang, dan Cina. Namun, justru kerjasama dengan negara-negara itu menjadi hal yang menyulitkan Timor Leste bergabung dengan ASEAN. Presiden Timor Leste, José Ramos Horta, tetap berjuang agar negaranya dapat bergabung dalam ASEAN. Akhirnya Timor Leste bergabung dengan ASEAN sebagai anggota ke-11 pada 11 November 2022 usai KTT ASEAN ke-40-41 di Phnom Penh, Kamboja.